Mahfud MD memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Mahfud menyebut alasan mundur dari Kabinet Jokowi untuk menjaga etika bernegara di Pilpres. Pernyataan Mahfud disampaikan setelah berkampanye bersama Yeni Wahid di Lampung. Mahfud mengaku sudah berdiskusi dengan Capres Ganjar Pranowo terkait keputusannya untuk mundur dari Kabinet Jokowi. Usai dapat jadwal dari Setnek, Mahfud memastikan akan menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya. Hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya. Maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Yaitu tadi, karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Presiden Jokowi merespon mundurnya Mahfud MD dari kabinet. Jokowi menyebut menghargai hak Mahfud dan mengakui kalau kabinet masih solid. Tanggapannya gimana Pak Mahfud MD? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid Pak. Sangat solid. Ya. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut Presiden menghargai keputusan Mahfud mundur sebagai Menko Polhukam. Istana menyebut mengapresiasi Mahfud yang ingin menyampaikan pengunduran diri dari kabinet secara langsung ke Presiden. Istana merespon pernyataan dari Mahfud yang akan mundur dari kabinet. Istana menyebut penggantian Mahfud nanti akan diserahkan sepenuhnya pada Presiden Jokowi. Ya, mekanismenya kan setelah disampaikan ketika Bapak Presiden memberikan persetujuan tentu ada kepresnya juga untuk pemberhentian dan selanjutnya menunggu arahan Presiden mengenai pengisian posisi Menko Polhukam. Mengenai siapa, apakah nanti akan ada menteri ad interim atau akan langsung definitif, itu akan menjadi bagian dari putusan dari Bapak Presiden. Perkembangan terkini pasca pengumuman pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Istana Negara Jakarta. Tifal, Mahfud mengklaim mundur dari kabinet untuk jaga etika bernegara. Lalu apa respon Istana soal itu? Ari Dwi Payana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden menghormati langkah yang diambil oleh Mahfud MD yang berencana akan mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dengan alasan untuk fokus pada pencalonannya atau rangkaian giat kampanyenya sebagai calon wakil presiden nomor urut 3 bersama dengan Ganjar Pranowo. Di satu sisi begitu, namun di sisi lain juga dari pihak istana menyatakan bahwa sampai dengan saat ini sebetulnya pertama belum ada jadwal pasti yang ditetapkan begitu untuk pertemuan antara Mahfud MD dengan Presiden Joko Widodo. Itu niatan awal dari Mahfud yang menyebutkan bahwa surat pengunduran diri bakal diserahkan secara langsung kepada Presiden saat jadwal sudah diputuskan, saat pertemuan sudah dilakukan penetapannya oleh pihak istana. Kita coba merujuk lagi pernyataan dari dua belah pihak. Dari pihak istana menyebut Presiden Joko Widodo akan kembali lagi ke Jakarta setelah kunjungan kerjanya di wilayah Jawa Tengah pada Kamis malam, begitu proyeksinya demikian. Sementara dari Mahfud MD sendiri akan selesai melakukan rangkaian kampanyenya begitu dan juga kunjungan di wilayah Lampung pada hari Kamis. Ada yang menyebut bahwa proyeksi penyerahan surat ini akan berlangsung pada hari Kamis esok di tanggal 1 Februari 2024. Namun sekali lagi pihak istana menegaskan sejauh ini masih belum ada tanggal pasti atau waktu pasti kapan kiranya kedua belah pihak ini akan melakukan pertemuan. Itu hal yang pertama. Sementara untuk hal yang kedua juga pihak istana belum menerima langsung surat pengunduran diri dari dari Mahfud MD untuk mengajukan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Namun sepenuhnya Ari Dwi Payana mewakili pihak istana menghormati langkah yang diambil Mahfud untuk kemudian menyerahkan surat itu secara langsung kepada Presiden Joko Widodo. Soal prosedur ini juga menarik untuk dicermati. Sebetulnya bagaimana kemudian langkah lanjutan yang bakal diambil oleh Presiden saat surat pengunduran diri itu
diterima, bila kemudian surat itu diterima untuk pengunduran diri Mahfud MD ini sendiri. Sebetulnya dari Ari Dwi Payana juga sudah menegaskan bahwa saat surat itu sudah dipegang oleh Presiden Joko Widodo, nanti secara administrasi akan diproses lagi oleh Kementerian Sekretariat Negara. Barulah kemudian nanti akan keluar keputusan Presiden yang menyatakan apabila kemudian itu diterima ya, yang memutuskan bahwa nama yang bersangkutan dalam hal ini Mahfud MD apabila kemudian diterima dinyatakan sudah mundur atau tidak lagi menjabat sebagai Menko Politik Hukum dan Keamanan. Nah, pertanyaan baru pun muncul, siapa pengganti dari nama Mahfud MD ini di posisinya sekarang sebagai Menko Polhukam. Ari Dwi Payana sendiri tidak ingin berspekulasi lebih lanjut saat ditanyai oleh wartawan siang tadi, dan ia menegaskan bahwa nama pengganti ini sepenuhnya ada di tangan Presiden Joko Widodo. Entah itu berdasarkan kualifikasi ataupun juga sosok mana yang bakal diambil, entah itu dari kalangan partai politik ataupun juga di luar kalangan partai politik. Ini juga menarik untuk dicermati bersama. Tapi yang juga menjadi perhatian juga di sini adalah alasan mengapa kemudian Mahfud MD mengajukan surat pengunduran dirinya saat ini, saat momen pencoblosan Pilpres 2024 sudah mulai dekat begitu menuju ke tanggal 14 Februari 2024. Mahfud dalam keterangan persnya di Lampung Tengah menyatakan bahwa ini sepenuhnya untuk menegakkan etika profesi terutama ataupun juga etika jabatan, dan ia menyatakan kembali atau menegaskan alasan mengapa harus menyerahkan surat itu sambil bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo, karena ia mengaku mendapatkan jabatan juga dengan penuh kehormatan dan kepercayaan, saling bertemu langsung, dan ia menginginkan agar proses pengunduran dirinya ini juga dilakukan secara baik-baik begitu. Itu di satu sisi. Tapi juga saya menerima pendapat atau respons lain dari jajaran dari kalangan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Lewat sambungan telepon saya juga sempat mengonfirmasi kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan juga Sekjen Partai Bulan Bintang, Afriansyah Nur. Afriansyah juga melihat ini dari sisi yang berbeda. Ia mempertanyakan mengapa kemudian Mahfud MD ini justru mengajukan surat pengunduran diri di momen yang sudah di ujung masa kampanye pemilihan presiden 2024, dan mengapa tidak langsung menitipkan surat itu saja kepada pihak Kementerian Sekretariat Negara. Ia mengumpamakan hal ini sama dengan kasus pengunduran diri dari Syahrul Yassin Limpo yang saat itu terjerat kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu satu hal. Dan hal lainnya juga masalah pengganti nama ini, sekalipun kemudian ia Afriansyah Nur ini menyerahkan sepenuhnya ini menjadi prerogatif dari Presiden Joko Widodo, namun ia merespon positif ada beberapa nama begitu yang beredar sebagai pengganti dari Mahfud MD, termasuk salah satunya adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra. Ia merespon positif dengan latar belakang hukum yang dipegang oleh Yusril Iza Mahendra dan juga pengalaman politiknya begitu. Ia yakin bahwa nama Yusril Iza Mahendra ini bisa dipertimbangkan Presiden Joko Widodo sebagai pengganti Mahfud MD di Menko Polhukam. Namun sekali lagi ini masih menunggu posisi sikap pasti dari Presiden Joko Widodo. Terlebih lagi masalah surat ini, apakah surat pengunduran diri Mahfud MD ini diterima atau tidak dan diproses lebih lanjut secara administratif di Istana. Livi. Terima kasih Tifal Solesa atas laporan Anda dari Istana Kepresidenan.